tidak terganggu. CGP Angkatan 1 Parigi Montong. Apa kabarnya Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah. Tak terasa kita selama 1 bulan tidak bertemu pada Lokakarya 3. Kali ini kita bertemu kembali di Lokakarya 4. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada pembelajaran yang akan kita lalui bersama sebentar. Namun di awal sesi ini untuk membangkitkan semangat Bapak Ibu, karena tadi sudah melakukan post test yang saya pikir telah menguras pikiran Bapak Ibu, kita akan bermain yaitu tanya dan temukan. Ya, jadi saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu akan melihat kiri kanan dari Bapak Ibu, ya, teman yang berada di kiri kanan Bapak Ibu. Setelah saya memulainya instruksi, segera Bapak Ibu mencari 3 orang teman, namun dengan latar belakang yang sama. Ingat, ada pilihan lainnya. Kalau pilihan belum sarapan, tahun kelahiran, silakan. Ada pilihan lain Pak tadi kan? Mau sarapan dan sama. Ada pilihan lain Pak tadi kan? Mau sarapan dan sama. Ya, silakan Pak. Kita ada ya. Udah banyak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan tadi, saya merasa sulit mencari pasangan. Alasannya yang pertama tadi mungkin belum saling mengenal sehingga agak sedikit sulit mana teman yang satu rumpun kayak saya dari guru SMP di sini teman-teman tidak ada. Kemudian dari jurusan yang sama juga itu saya tidak mendapatkan, sehingga yang tadi di kelompok kami itu untung kita sarapannya sama. Jadi ada sedikit kesamaannya, 1 poin itu saja. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu Zaimah membentuk kelompoknya karena bersesuaian dengan sarapannya, karena mencari yang lain ternyata tidak cocok. Nah, yang mudah tadi itu agak sulit. Yang mudah menemukan pasangannya tadi. Kita saya menggunakan saja ya.
saya sangat mudah menemukan karena memang kami adalah satu jenjang dan kemudian memang sering berkomunikasi. Terima kasih. Kata kuncinya kayaknya bagus agak. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan tadi, ya, sebenarnya waktu Bapak ingin mencari kesamaan, apa yang Bapak lakukan terlebih dahulu? Iya, bertanya kan? Ya, jika ternyata apa yang Bapak tanyakan baik pada hari ini, sehingga target belajar yang telah kita ketahui di awal tadi bisa tercapai. Ya, nah, silahkan Bapak Ibu yang telah menuliskan refleksi pribadinya untuk menempelkan pembahasan agar kegiatan ini memang berjalan seperti yang kita inginkan, target dan agenda kita tercapai, perlu ada kesepakatan kelas. Nah, itu kesepakatan kelas, kita kan sudah 3 kali melaksanakan loka karya. Dan setiap kegiatan ada kesepakatan yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk dilaksanakan dengan penuh komitmen di dalam kegiatan tersebut. Nah, itu nanti tercermin dari kata kunci yang telah Bapak Ibu tempelkan di sana. Iya. Susut itu Iya. kepala sekolah, dia kepala sekolah sudah tahu dan mendukung visi misi itu baik. Sehingga untuk tahap sosialisasi di sekolah itu agak relatif lebih mudah karena kepala sekolah juga mengetahui. Ambil panduan sana Itu ya. yang pertama. Hal baiknya. Iya, hal baiknya. Tantangan yang dilakukan adalah gini, menghadapi ketika kita mau sosialisasikan visi misi itu pada guru-guru, tantangannya adalah bahwasanya sudah berjalan program yang dilaksanakan sebelumnya. Bagaimana? Iya. Sudah terlaksana atau yang katanya beda menerapkan pembelajaran kolektif. Dan itu yang dirasakan semua. Iya, itu maksudnya Pak ya, bahwa refleksi kelompok itu mengambil dari hal yang sama-sama. Sudah terlaksana realisasinya, nyatanya belum. Tantangan karena situasi pandemi ini kegiatan itu tidak bisa berjalan maksimal, itu tantangannya. Iya, jadi tantangan utama. Kami kebetulan di sekolah kami masing-masing memiliki paguyuban kelas. Jadi di dalam paguyuban kelas itu, wali kelas yang sudah mengikuti sosialisasi visi misi, mereka akan mensosialisasikan kembali di dalam paguyuban kelas masing-masing. Jadi paling tidak semua wali murid tahu bahwa visi misi kami itu adalah ini yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah visi misi kemarin sudah sebagian terlaksana di sekolah kami, ya, jangka pendeknya sudah sebagian terlaksana, dan itu sangat membantu kami. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apresiasi untuk Malik Ibu, Malik, tarikan sebelah kanan, masuk kanan. Sebelah kirinya Ibu. Selamat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah serius dalam sesi awal bukan belajar. Kita akan masuk pada sesi pemetaan diri kita. Bapak Ibu, kita sudah 3 bulan berlalu, betul tidak? 3 bulan berlalu. Masing-masing kita sudah merasakan ceritanya masing-masing. Karena tiap dari kita kan berbeda. Ada namanya pasang surut, betul tidak? Ada namanya pasang.
yang kedua kita melayani rekan, yang ketiga melayani sekolah, dan yang keempat kita melayani masyarakat. Betul tidak tugas kita sebagai guru? Ya. Kadang semangatnya luar biasa. Dilarang istri nggak mau, Pak, yang punya istri. Dilarang suami juga tetap ngeyel, yang punya suami. Saya nggak nyinggung ya. Kadang kita seolah-olah itu motivasi begitu luar biasa, tapi kadang turun, bahkan kadang turunnya drastis. Dong. Ya. Tapi kita harus tetap sadar siapa kita. Dan kenapa Bapak Ibu sampai bulan ini masih ikut OKKD, masih berstatus sebagai calon guru penggerak. Ingat, penggerak. Ya, namanya yang bergerak pasti tidak boleh mati. Kalau mati berarti tidak bergerak. Betul kan? Kalau bergerak hidup lagi berarti. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan mencoba metode yang di modul 2.2. Metode apa Bapak Ibu? Kesadaran nafas. Kesadaran. Karena yang belajar Ibu, jadi saya tanya sama Ibu, Bapak Ibu ya, tentang latihan nafas. Ya, coba latihan kesadaran diri dengan olah nafas dengan metode stop. Oke, dengan metode stop. Jadi saya minta satu orang mewakili maju ke depan sebagai instruktur. Please welcome. Silakan. Iya, silakan. Nanti dalam pasang video ini apa namanya? Ada tahapannya, ya, stop ya, STOP, ya. Jadi nanti tiap sesi tidak sedikit, nanti Bapak bacaannya, ini ada instruksinya, selesai masuk nanti tidak sedikit, sampai. Jadi silakan Bapak Ibu mengambil posisi relax, serius-seriusnya. Kalau ada yang tidak tahu dirisan, ya, direkam. Jadi silakan pakai ya, ini mikrofonnya, di situ saya sampaikan dulu. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melatih kesadaran diri kita secara penuh. Namun sebelumnya, mari kita mengubah posisi duduk kita. Karena pada saat kita melakukan kesadaran diri penuh, kita berada dalam kondisi yang benar-benar rileks. Mari Bapak Ibu, kita lakukan teknik ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, agar kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengajak kita semua ya untuk memposisikan duduknya, rilekskan semua bagian tubuhnya, tangannya, pergelangan tangan, kakinya Ibu Nilo, kakinya jangan dilipat Ibu Nilo. Ya, baik Bapak Ibu, kita fokuskan diri kita kembali kepada kesadaran diri kita, penuhi pikiran Ibu, perasaan Ibu, perasaan kita semua pada satu kesadaran, dan kita akan menarik nafas kita bersama-sama. Saya akan memberi aba-aba. Kita tarik nafas, tarik nafasnya Ibu, Bapak Ibu, perlahan 1, 2, 3, tarik nafas. Lepaskan secara perlahan-lahan. Tarik nafasnya kembali Bapak Ibu.
amati seluruh jiwa dan pikirannya, amati bagian tubuhnya ketika Bapak Ibu menarik nafas. Tarik nafasnya kembali Bapak Ibu. Lepaskan perlahan-lahan. Sadari ketika nafas Bapak Ibu ketika menarik nafas, sadari nafas yang ditarik, dan ketika menghembuskan nafasnya, sadari nafas yang dihembuskan. Kita berada dalam situasi dari suasana yang tenang dan rileks. Kita mengamati bersama apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan. Oke, terima kasih pada Pak Kadek. Beri aplaus dulu. Calon kepala sekolah kita. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai detik tadi bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Relax, luar biasa, atau biasa di luar? Iya. Kita sudah mencoba untuk mengapresiasi diri kita. Ini salah satu bentuk mengapresiasi diri kita, menghargai diri kita dengan mengatur nafas dengan cara relaksasi. Kalau saya buat sebuah kesimpulan bahwa bernafas itu adalah bentuk menghargai diri kita sendiri, betul tidak? Bernafas. Kalau tidak mau bernafas berarti benar-benar Bapak Ibu sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Oh gitu. Silakan jangan bernafas 5 menit. Iya kan? Nah, jadi syukuri nafas yang bisa kita hirup, karena itu bagian dari nikmat yang tidak bakalan kita bisa ganti dengan bentuk apapun. Oke. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, habis ini akan ke sesi pembahasan modul 2.3 tentang coaching. Jadi tugas kita sebagai CGP, pertama kita mengembangkan diri kita sendiri, ya, mengembangkan diri kita sendiri. Bagaimana pembelajaran kita itu yang tadinya teacher center ya, berpusat kepada guru, bahwa guru satu-satunya sumber belajar. Kita rubah menjadi student center. Jadi dengan pelaksanaannya, aktivitas belajar itu lebih banyak siswa daripada guru. Sebelum coaching, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya lagi budaya positif. Sebelumnya lagi peran dulu penggerak. Sebelumnya lagi Ki Hajar Dewantara ya, filosofinya. Kira-kira dari pembelajaran, kenapa sih Ki Hajar itu kan sudah puluhan tahun lalu, kenapa kok kita suruh belajar lagi konsepnya Ki Hajar? Kita refleksi dulu ya, refleksi belajar kita. Kenapa? Silakan Bu. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara itu kan sudah beberapa tahun belum meninggal, namun kita
Beri tepuk tangan dulu. Iya. Kalau boleh izinkan saya berikan kesimpulan. Karena kita harus belajar kinerja. Yang pertama, itu bentuk kecerdasan kinerja. Betul nggak? Konsepnya pulang tahun relevan dengan sekarang. Beliau menggabungkan model pembelajaran Barat dengan Timur, terus diolah sesuai kondisi Indonesia. Iya kan? Konsepnya. Yang kedua, pendidikan kita sudah mengalami pergeseran pembelajaran sepanjang hayat. Iya toh? Karena kita sudah tertanam dengan cara seperti itu, nanti setelah lulus dari pendidikannya dia akan terbiasa seperti itu. Nah, itu tugas kita. Kalau itu sudah kita laksanakan, kira-kira berat nggak kalau kita berjalan sendiri? Berat ya. Makanya tugas kedua CGP itu adalah menggandeng teman sejawat. Kita sudah kuasai teman sejawat juga, kita harus rangkul. Iya kan? Karena salah satu karakter di AB21 itu teamwork, kerja tim, ya, kerja tim. Terus saat kita membimbing teman kita, pas beda dengan kita yang langsung belajar ya, ada instruktur, mereka tidak ada. Pasti mereka mengalami kendala, hambatan dan seterusnya. Kita bisa bantu nggak? Bisa dengan cara coaching. Sudah sampai sini, sudah ketemu koneksi antar materinya kan? Ketemu ya. Coaching, apa itu coaching? Apa? Hah? Iya. Baiklah. Itu ya. Kalau konsep tidak paham, otomatis praktek juga akan salah. Seperti itu ya. Oke, coaching seperti di slide itu aktivitas mengarahkan orang lain yang disebut coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Jadi dua kata kunci ya, menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Ya memang harus begitu, bikin masalah orang lain harus selesaikan. Manusia itu unik, dia ada masalah, justru dia yang bisa menyelesaikan masalahnya itu. Ya, ini bentuk kemahabesaran, kemahahebatan pencipta kita. Kalau kita ada masalah, penyelesaiannya itu ada dalam diri kita. Cuma kadang kita nggak sadar, ya, kita nggak sadar kalau kita itu bisa menyelesaikan. Makanya butuh orang lain sebagai cermin untuk menggali potensi dari dalam kita untuk bisa menyelesaikan. Sedangkan model kita seperti ini kelihatan Pak Ibu ya? Kelihatan nggak? Iya, diletak 4 alat pulta. Yang pertama tujuan, seperti itu. Mau dibaca lagi? Sudah ya? Yang kedua identifikasi, kita rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Contoh pertanyaannya sudah ada di contoh, nanti dijadikan panduan. Jadi sebagai sebelum ini kayaknya kita harus memetakan diri kita sendiri-sendiri. Ini sudah bawa saya di bagi masing-masing orang lagi. Tolong dibuka laptopnya. Ya, yang di mana itu ada tulis ada gambar, ada nama. Silakan diambil laptopnya. Kita udah di pelajarannya baru yang sudah ada di laptop masing. Ya silakan. Itu ya. Nah, silakan kerja. Masing-masing dulu kita akan memetakan diri kita sendiri. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah tentang ciri khas Bapak Ibu. Kemudian yang kolom di bawahnya cara saya meredakan emosi, dan yang ketiga umpan balik. Untuk yang sebelah kanan bawah tolong dikosongkan karena nanti akan diisi setelah sesi coaching. Paham ya?
saya lakukan ada. Jadi saya bisa langsung cerita aja makanya. Kira-kira tujuan apa yang akan kita capai bersama pada pembahasan kita pada hari ini? Saya ingin memperoleh solusi dari permasalahan pembelajaran di kelas, Pak. Jadi tentang bagaimana reaksi saya itu terhadap siswa. Oke, tadi Pak Siono menyampaikan tentang solusi yang sudah dicapai terkait dengan persoalan pembelajaran di kelas ya Pak. Pak Siono bisa tidak menceritakan persoalan apa yang dimaksud Pak Siono, apa kira-kira yang ada di pikiran Pak Siono, di benak Pak Siono, kenapa Pak Siono perasaan emosinya Pak Siono itu kenapa muncul pada saat itu? Hari ini tuh saya bingung bagaimana cara saya mengajar yang baik gitu loh Pak. Maksudnya siswa saya itu nggak paham, jadi bikin saya emosi. Jadi seandainya bagaimana masalahnya? Iya Pak. Dengan Jadi muridnya ya pembelajaran itu nggak susah ya, susah. Iya, susah sekali saya. Kira-kira dengan peristiwa seperti itu, kejadian itu seperti itu yang susah itu menyadari atau apa refleks dia yang ibu lakukan sehingga menyadari kenapa ya muridnya ibu itu kurang memahami apa yang ibu ajarkan. Kira-kira adakah rencana aksi yang ibu akan mau lakukan agar supaya mungkin anak-anaknya lebih mudah untuk memahami materi ibu? Saya akan refleksi kembali SOP yang saya buat itu sudah sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran saya, mungkin seperti itu Pak. Dan saya akan merubah kembali teknik atau model apa yang akan saya gunakan. Ya ibu sampaikan tadi ibu mau kepada Saya akan melaksanakannya, mencari referensi, kemudian melaksanakannya sebaik mungkin. Tidak lalu begitu. Maksudnya pindah dari ke sini, pindah ke sini, warganya ganti lagi, ganti warga baru. Jadi dua orang bisa jadi satu jadi rumah lagi saja, satu jadi warga. Sebenarnya kalau di Tiga saja. apa petunjuk cuma 3 orang, Pak. Tapi kita tidak diam aja. Jadi rumah saja satu. Gempa. Semua kalau gempa semua. Iya. Ini sih paling baik. Mudeng ya. Gak mudah. Apa lagi? Covid, kebakaran, gempa. Supaya orang nggak baca lagi. Iya, di sini kan. Jangan nggak boleh boleh. Iya. Ya. RPP berapa lembar itu, Bu? Kopinya sosial ya. Satu saja sih. Tulisnya suruh kecil. Cuman kan karena saya yang baca jadi tulisannya harus besar. Kalau mau dikasih kecil satu. petugas kebersihan ya kau bilang tadi dan kesepakatan kemarin. Ini itu semua dikumpul jadi satu file. File ini silakan dimasukkan di grup masing-masing pendamping, masing-masing CGP. Kan kita ada grup masing-masing CGP dengan pendamping. Karena itu kami akan upload ke LMS untuk melapor ke fasilitator. Jadi silakan dikumpul satu file. Filenya itu kirim di grup kita masing-masing. Tanya Bu, Iya, Pak. kelompok berarti RPP-nya cuma satu. Apakah kita bagikan ke ini atau kita cukup tuliskan nama kelompoknya aja atau bagaimana? RPP-nya kan cuma satu. Artinya kita ada beberapa atau kita bagi masing-masing kita menghapus. Dibagi saja di dalam kelompok, dibagi dalam kelompok. Ya. Jadi itu RPP-nya itu
nanti itu kan nama-nama kelompoknya perbaikannya itu. Jadi itu menjadi contoh bagi Bapak Ibu ketika akan melakukan pembelajaran dan membuat RPP lagi yang diferensiasi gitu. Ditulis nama kelompok Iya. Nah, itu RPP yang hasil kelompok tuh. Kemudian bukan cuma RPP ini itu, tapi kan ada RPP yang tadi kita sudah belajar ini kan, itu masukkan saja di dalam kelompok, dalam grup itu, supaya itu juga bisa menjadi tambahan bagi teman-teman lain. Jadi contoh, referensi. Gitu. Iya, untuk penegasan saja, karena yang di sesi awal tadi sampel ya, contohnya. Sebelumnya Bapak Ibu kan diminta membawa RPP di modul berapa? 2.1. Nah, yang sekarang itu yang dibedah hanya satu ya, dan ada perbaikan. Jadi otomatis yang satu itu kan milik kelompok, berarti ada nama kelompok di situ. Jadi yang dimasukkan di folder satu RPP masing-masing, yang ditambah dengan RPP kelompok yang sudah diperbaiki, seperti itu. Cukup? Ya seperti itu ya. Nah, Oh iya, sekarang ya Pak ya, saya kasih waktu 5 menit juga Bapak Ibu, nanti akan jadi lebih baik lagi begitu. Bolanya akan saya berikan ke contoh ya, contoh. Iya, terima kasih. Oke, nomor 1. Hari ini saya belajar bagaimana bisa mendengarkan orang lain melalui kegiatan coaching. Dan yang kedua, yang menjadi inspirasi saya adalah bukan siapa-siapa, tapi semua Bapak Ibu. Semangatnya Bapak Ibu juga ikut membakar semangat saya hari ini. Terima kasih. Siap? Yang terima bola, siap ngomongnya. Saya nggak lihat ya. Iya, oke. Yang nangkap bola lah, silakan. Jangan nangkap bola. Silakan. Supaya dengar semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari pertanyaan nomor 1, apa yang saya pelajari dari hari ini yang bermanfaat bagi saya akan bawa di kelas dan rekan sekolah saya? Yang pertama, saya lebih dari pertemuan hari ini lebih memahami kembali bagaimana proses coaching, proses patron coaching yang sesuai benar melalui teman tadi dalam kelompok. Yang kedua adalah tentang penyusunan RPP berdiferensiasi dari berbagai RPP yang sudah disusun oleh teman-teman. Jadi saya tahu apa yang kekurangan dan kelemahan RPP yang saya susun, sehingga bisa menambah kesempurnaan RPP berdiferensiasi masyarakat. Itu yang saya bawa. Kemudian inspirator saya adalah dalam hal ini saya terus terang tadi terinspirasi ketika teman saya Pak Karya Suprapto melakukan coach saya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik sebagai coach. Dan tepuk tangan untuk Kak Karya Suprapto. Terima kasih. Oke, hari pelajaran berharga apa yang saya peroleh pada hari ini. Jadi hari ini saya belajar yang pertama bagaimana memecahkan masalah melalui proses coaching, kemudian juga bagaimana menyusun RPP pembelajaran luar diferensiasi,
Kemudian yang kedua, saya belajar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nur Said tadi tentang pentingnya semangat dari rekan-rekan supaya kita bisa menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari terpisah. Di sini kita dibahas dari yang pertama, mulai dari berdiferensiasi KSE sama coach. Ini sangat ringkasan dari semua yang sudah kita pelajari itu kita praktekkan di sini. Walaupun itu hanya sepintas, paling tidak kita sudah dapat gambaran. Seperti itulah yang akan kita laksanakan nantinya. Oke, untuk inspirasi saya, ingin sekali untuk mengeluarkan apa yang ada di hati saya ya. Tadi kita sudah keliling-keliling, bertamu-bertamu. Nah, itu adalah pembelajaran paling berharga untuk saya. Bagaimana membuat, terima kasih. Bagaimana membuat RPP berdiferensiasi yang memang ini hal baru untuk kami di sekolah. Jadi pembelajaran berharga ini akan saya bawa ke kelas saya, akan saya bagi bersama teman-teman saya di sekolah. Kemudian siapa yang menjadi inspirasi untuk saya? Ya, tadi saya banyak minta RPP. Ya, mungkin Pak Kade juga saya mintakan RPP-nya, Pak Suji. Nah, kelompok 2 tadi saya juga bertanya di sana. Nah, mereka adalah inspirasi saya. Tentunya RPP mereka akan saya kaji di sekolah saya, akan saya bawa ke kelas saya bersama teman-teman di komunitas saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya ingin menyampaikan tugas lokal karya keempat, yaitu tugas karya lokal karya 4 yang akan dibawa ke nanti pendampingan keempat nanti. Jadi tugas lokal 4 ini akan dibawa ke pendampingan nanti. Itu antaranya. Di situ ada 4 poin, tapi kalau kita mau tarik garis besar itu sebenarnya cuma 2, yaitu RPP, Ibu laksanakan pembelajaran sesuai RPP. Yang kedua, praktek coaching bersama pendamping. Jadi kalau kita sibukkan kegiatan kita antara LMS, tolong dipertahankan semangatnya, motivasinya. Kalau memang sedang turun, kita sudah belajar tadi bagaimana menaikkan lagi motivasi. Kalau memang lingkungan tidak mendukung untuk menaikkan semangat, cari teman untuk cerita supaya semangat itu naik. Gitu ya. Terus saya biasanya begini, setiap memberikan sesuatu pasti akan saya terapkan konsepnya, definisinya. Kita tadi sedang melaksanakan Kaizen. Apa itu Kaizen, Bapak Ibu? Apa Kaizen? Kalau pernah lihat channel saya pernah pakai baju mereknya Kaizen. Ya, Kaizen bahasa Japanese. Kaizen itu perubahan diri. Ya, perubahan diri tapi menuju hal yang positif, perubahan positif ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah Kaizen. Ya, kita menggunakan istilah Jepang ya. Jadi kenapa dikasih di sesi akhir supaya begini, kalau saya melihat dari pagi hingga menjelang petang ini kita sudah berproses belajar menuju yang lebih baik tentunya, dan kami pendamping juga manusia. Apabila dari awal sampai detik ini ada hal-hal yang tidak berkenan, gerak-gerik, kata-kata ataupun lirikan yang tidak enak ya, tolong dienakan. Kalau ada yang salah kata dimaafkan, kalau ada yang baik dibawa pulang, kalau yang tidak baik tinggal di sini saja. Doa ya, doa masing-masing sesuai dengan keyakinan. Kita berdoa agar kegiatan ini memberikan manfaat dan memberikan hasil. Doa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lokakarya 2 bulan berikutnya. Selamat jalan. Silakan Bapak Ibu, nikmati kebebasan. Silakan ngopi, kuenya jangan lupa dikantongi. Karena sudah. Jika Anda menyukai konten video ini, silahkan like dan berikan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng agar setiap update konten video ini Andalah yang pertama mendapatkan informasinya.